tidak, ribet banget. Yang tidak berpenampilan menarik apa nggak boleh makan? Yang tingginya kurang dari 170 apakah nggak boleh makan? Mikir dong ya. Itu apa tidak diskriminasi gitu? Yang banyak sekali netizen berkuar-kuar bahwa Malaysia ini diskriminasinya sangat kuat. Ternyata di Indonesia lebih ngeri cuy. Ya, jadi jangan berkuar-kuar sensitifnya di Malaysia, kita aja tepuk dada tanya selera lah. Di negara kita seperti apa? Syarikat-syarikat besar nih bisa memanusiakan manusia. Kalau di Indonesia itu sangat sulit mencari pekerjaan. Kebanyakan syarat, padahal udah lulusan sarjana. Asli, ini emang fakta banget sih. Karena terlalu banyak diskriminasi dalam loker kita. Bagaimana bisa lulusan S1 seperti nggak ada harganya? Padahal di luar negeri sangat dihargai. Kami juga berwenang Pak untuk kerja di PT ini. Ini Kerawang kota kami, bukan kota-kota orang sana. Tolonglah bantu kami Pak. Alasannya apa? Harus tinggi badan sekian. Minimal 170. Berarti untuk yang berpenampilan nggak menarik, yang pendek, nggak boleh. Apalagi kalau udah usia 26, kalian udahlah. Pergi aja kalian keluar negeri jadi babu. Di sini nggak bisa lagi, itu udah kategori tuwek di sini. Ini boleh dijadiin contoh ya buat para perusahaan-perusahaan lain yang lagi nyari kerja nih ya. Menurut gue ini udah bagus banget karena ini udah kayak standar di luar negeri ya. Ini bener-bener kayak perubahan sih menurut gue. Dan thank you buat Mr. DIY karena lu udah bisa menjadi leader dalam hal urusan lowongan pekerjaan ini ya. Mudah-mudahan perusahaan-perusahaan lain ya bisa mengikuti jejaknya ini. Buat geleng-geleng kepala, kerja di KFC Malaysia syaratnya itu masuk lebih gampang daripada dapat kerjaan di KFC Indonesia. Dan perbedaannya sangat mencolok, yang membuat banyak netizen sadar bahwa banyak persyaratan yang tidak perlu yang dicantumkan dalam lowongan kerja di Indonesia. Halo geng, kalian penasaran kan gimana cara Malaysia ngiklanin suatu loker? Yuk, aku tunjukin salah satu contohnya. Nah, ini dia geng, salah satu contohnya. Di iklan itu biasanya posisi apa yang sedang dibuka, gaji yang kalian bakal dapat berapa, benefit apa aja yang kalian dapat selama bekerja di tempat itu tuh udah ditulis dengan lengkap geng. Kalau kalian tertarik ya tinggal kalian apply dan hubungi nomor yang udah tertera di iklan itu. Kalau kalian perhatiin ya tadi, itu tuh kriterianya atau syarat ketentuannya tuh nggak ada tuh yang kayak tinggi minimal segini atau harus berpenampilan menarik dan sebagainya, nggak ada ya geng ya. Ada selebaran di Malaysia dia buka loker itu nggak pakai batas umur juga loh. Di Malaysia lo tendangan deket tanah lo. Pantesan bentar lagi jadi negara maju. Oke guys ya, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys ya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik pastinya guys ya, amin ya robbal alamin. Oke. Yes, lagi nih lowongan pekerjaan, yaitu peluang pekerjaan ya. Memang ya kalau di Malaysia kita tahu cuy ya, bahkan di kedai-kedai ini tertampal nih banner besar gitu ya, diperlukan pekerja gitu dengan gaji basic sekian dan bonus sekian dan overtime sekian, tuh detail nampak jelas gitu loh. Gak usah tinggi lo berapa senti, badan lo seperti apa, penampilan lo seperti apa, nggak ditanyain cuy ya. Ini hanya ada di Konoha semacam ini. Jadi jika umur 26 ke atas udah gak usah ngelamar kerja, gak dapat kerja. Masya Allah, itu sedih banget guys ya, seriusan. Padahal di sini lulusan sarjana itu banyak banget, tapi bener apa yang kata netizen kemarin ya, hashtag kabur aja dulu. Sebab di Indonesia udah gak kondusif, mencari makan susah. Jadi seperti apa videonya, link ada di description. Malaysia menyelamatkan rakyat kita, Indonesia harusnya bersyukur sebab ada jiran. Wow, seperti apa videonya? Bismillah and play. Ria Oktorina guys. Ngeri cuy, seriusan. Halo sahabat semua. Halo. Saya Ria Oktorina. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, amin. Dan senantiasa diberikan kelancaran dalam segala urusan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan relevan bagi banyak anak muda di Indonesia, khususnya yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Kita tahu bahwa mendapatkan pekerjaan saat ini bukanlah hal yang mudah. Banyak syarat yang ditetapkan perusahaan, mulai dari batasan usia, tinggi badan, hingga pengalaman kerja yang kadang terasa sangat menyulitkan. Namun, di tengah kondisi ini, sebuah perusahaan asal Malaysia hadir dengan solusi yang lebih manusiawi. Mereka membuka lowongan kerja di Indonesia dengan syarat yang jauh lebih fleksibel dan transparan. Ini menjadi angin segar bagi banyak pencari kerja, terutama bagi mereka yang kerap mengalami kendala akibat aturan yang terlalu ketat. Nah,
Mari kita bahas lebih dalam tentang hal ini. Rin, lu udah lihat belum? Bunda Korla itu ngomong langsung di depan Wakil Menteri Ketenagakerjaan di sebuah stasiun televisi. Kalau di Indonesia itu sangat sulit mencari pekerjaan. Kebanyakan syarat, padahal udah lulusan sarjana. Lo tahu nggak? Satu ruangan langsung terdiam. Ini nyatanya aja gitu. Kadang-kadang mesti kenal orang dalam. Bener, atau misalnya, ini kita mau cari makan malah kita harus nyogok. Asli, ini emang fakta banget sih. Karena terlalu banyak diskriminasi dalam loker kita. Iya, kalau di luar negeri banyak persyaratan kayak gitu dianggap diskriminasi. Bahkan perusahaan yang membuka lowongan kerja dengan syarat yang berlebihan bisa dihukum. Jadi waktu itu Bunda Korla menjadi perwakilan orang Indonesia yang menyampaikan aspirasi masyarakat terkait permasalahan pekerjaan ini. Karena kan ada hashtag kabur aja dulu. Bunda Korla menyampaikan keresahan pemuda di depan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dia bilang kalau persyaratan pekerjaan di Indonesia terlalu banyak. Bahkan banyak lulusan S1 yang lebih memilih berprofesi sebagai ojol karena saking susahnya cari kerja. Harusnya dengan adanya hashtag kabur aja dulu dan fakta yang disampaikan Bunda Korla, menteri ini jadi malu. Iya, harusnya mereka introspeksi dong. Karena kan Kementerian Ketenagakerjaan itu berhubungan langsung dengan tenaga kerja di Indonesia. Bagaimana bisa lulusan S1 seperti nggak ada harganya? Padahal di luar negeri sangat dihargai. Kita bikin lamaran satu aja berapa? Ini sedih banget nih. Hampir 20.000. Itu satu lamaran. Belum 2, belum 3, belum ongkosnya, belum buat makan kita, buat adik-adik saya. Tapi pas nyampe PT atau pas nyampe di Snaker atau BKK atau yang lainnya, kita tidak diterima. Terus tiap hari kayak gitu. Mau sampai kapan? Tolonglah Pak, tolong kami Pak. Kami juga berwenang Pak untuk kerja di PT ini. Ini Kerawang kota kami, bukan kota-kota orang sana. Tolonglah bantu kami Pak. Orang tua saya macul, ibu saya jualan kopi. Nyampe di Snaker, nyampe BKK, kita nggak diterima. Belum ongkosnya, belum nambal bannya, belum keringat kitanya. Tapi apa hasilnya? Nol besar Pak. Alasannya apa? Harus tinggi badan sekian. Wow. Alasannya apa? Harus lulusan sekian. Apalagi yang dari pelosok sana Pak, Batu Jaya, Cilamaya Wetan yang sananya lagi. Saya dari Wadas pertengahan ke sini. Tapi yang lain? Betul Pak. Ada yang dapat uang dari Rongso, ada yang uang dapat dari malam Sabtu, jualan kopi. Pas dapat uang langsung kita bawa buat bikin lamaran. Tapi apa hasilnya? Gak ada Pak. Jangankan dipanggil aja gak ada. Kita desak-desakan di Snaker, apalagi bentar lagi ada job fair. Mana hasilnya? Gak ada Pak. Tolong kami Pak. Kami warga Kerawang. Kami minta tolong kami untuk kerja di sini Pak. Kami harus ngomong sama siapa lagi? Lowongan kerja di Mister. Guys ya, ini tuh sedih banget bila kita mendengarkan cerita hati para pencari pekerja guys ya. Sebab memang sulit banget ya. Dan ya, satu lamaran itu nominalnya tadi 20.000 ya untuk fotokopi, untuk lain sebagainya lah dengan amplopnya sekali. Tapi setelah nyampe di sana ditumpuk nggak diapa-apain tuh, sampai menumpuk banyak banget. Dan nanti dia akan mencari lagi syarikat baru lagi, masukkan resume lagi, kemudian keliling lagi untuk mencari tempat bekerja guys. Bayangan sesedih itu ya biaya untuk hidup guys ya. Memang ngeri banget sebab peluang pekerjaan minim ya. Dan ini adalah salah satu hal yang membuat sebuah syarikat itu semena-mena gitu loh. Aku harus memilih yang kriteria seperti ini. Jadi yang tidak mempunyai kriteria ini kita tidak usah masukkan. Sebab yang melamar pekerjaan itu terlalu banyak, peluangnya sedikit. Nah itu masalahnya guys ya. Jadi punya syarikat ini semena-mena. Dan ini ada solusi lagi lowongan kerja di Mr. DIY ini. Ya kita akan sama-sama lihat guys seperti apa ya. Sebab Mr. DIY sekarang ini lagi boom banget lah di Indonesia. Ini banyak sekali cawangannya, bahkan jarak berapa meter aja itu ada. Ya beberapa ratus meter itu ada guys. Apalagi di perkotaan seperti ini banyak banget. Di mall-mall juga ada. Salut loh, respect. Itu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Sangat membantu sekali guys. Mister DIY ini sih sumpah ya, keren banget. Ini boleh dijadiin contoh ya buat para perusahaan-perusahaan lain yang lagi nyari kerja nih ya. Menurut gue ini udah bagus banget karena ini udah kayak standar di luar negeri ya. Yang pertama kita lihat, kerja 8 jam dari jam 8 pagi sampai jangan jam 4 sore. Nah menurut gua ini udah sangat amat jelas ya, jam kerjanya sudah jelas. Udah gitu gaji 3,5 juta per bulan. Sudah sangat amat jelas juga
Bener. Kalau ada lembur dikasih 20.000 per jam. Sangat amat jelas. Laki-laki perempuan. Jadi tidak ada yang wajib laki-laki atau enggak perempuan aja gitu loh ya. Tidak ada batasan usia. Nah ini ya, ini yang gue suka nih ya. Tidak ada batasan usia. Bukan kayak 25 tahun maksimal, 35 tahun maksimal, berpenampilan menarik. Ini tidak disebutkan sama sekali. Mantap banget sih ini. Pengalaman dan ijazah tidak diutamakan tuh ya. Jadi pengalaman dan ijazah tidak diutamakan tuh. Disediakan mes jika ingin menginap. Disediain mes juga cuy. Bagian produksi, bagian gudang. Nah SOP maksudnya job desk-nya jelas nih ya, yang dia perluin apa sama supir. Menurut gue ini udah keren banget ya. Ini bener-bener kayak perubahan sih menurut gue. Dan thank you buat Mr. DIY karena lu udah bisa menjadi leader dalam hal urusan lowongan pekerjaan ini ya. Mudah-mudahan perusahaan-perusahaan lain ya bisa mengikuti jejaknya ini ya. Nggak perlu disebutin harus agama ini atau nggak umurnya maksimal sekian, berpenampilan menarik ya. Aduh, pokoknya yang biasa gue lihat tuh kayak ribet banget. Kalau ini semuanya sudah jelas. Gaji, lembur, semuanya jelas banget. Good job Mr. DIY. Proud of you. Buat geleng. Oke guys ya, ini memang salah satu hal yang gebrakan baru gitu ya. Kita mencari pekerja nggak harus usia. Tadi tidak ada nominal minimal usianya berapa, dan laki-laki dan perempuan ya. Ini ada syarikat yang mencari perempuan saja, kemudian usianya di bawah 25. Itu kan ada, tapi Mr. DIY memberikan contoh, ini tamparan keras kepada syarikat-syarikat yang ada di Indonesia. Saya salut and respect guys ya, sebab ini mencerminkan bahwa syarikat Malaysia itu memang strukturnya seperti ini gitu loh. Tidak ada diskriminasi, tidak ada membanding-bandingkan. Salut, good job ya. Dan ini peluang besar ya kepada masyarakat Indonesia. Thank you banget memberikan perekonomian yang terbaik. Aduh, ini kok masih ada aja yang menghujat Malaysia. Lihat nih ya, berapa puluh ribu menyerap tenaga kerja nih. Mantul nggak? Lanjut ya. Geleng kepala. Kerja di KFC Malaysia syaratnya itu masuk lebih gampang daripada dapat kerjaan di KFC Indonesia. Bener. Kalian lihat aja sendiri di bawah ini, syarat lowongan kerja KFC Malaysia. Pause aja. Berikutnya gue kasih lihat nih yang Indonesia. Kalian pause aja, baca baik-baik. Buat geleng-geleng kepala nggak? Di Malaysia syaratnya simple ya. Kalian lihat aja sendiri. Umur 18 bisa kerja shift, jujur, amanah, udah. Terus dapat apa? Makan gratis pas istirahat, seragam gratis, gaji dibayar saat training, cuti tahunan sampai tunjangan kayak KWSP dan Sosko itu semua dapat. Sekarang Indonesia harus lajang, minimal tinggi 165 buat cowok, 158 buat cewek. Udah vaksin 2 kali, oke lah kalau udah vaksin ya. Dan nggak dapat nih kayaknya makan gratis pas istirahat. Yang kerja di KFC Indonesia bisa nggak kasih tahu dapat makanan atau enggak? Gue mau tanya sama kalian, ini lowongan kerja atau seleksi model? Betul. Kenapa sih syarat kerja di Indonesia bisa seribet ini? Coba komen pendapat kalian soal ini, dan kalau ada yang kerja di KFC, boleh nggak klarifikasi? Ini benar apa enggak? Wow, inilah perbedaan poster lowongan kerja antara Indonesia dan Malaysia. Dan perbedaannya sangat mencolok, yang membuat banyak netizen sadar bahwa banyak persyaratan yang tidak perlu yang dicantumkan dalam lowongan kerja di Indonesia. Yap, baru-baru ini lagi viral terkait dengan perbedaan antara lowongan pekerjaan di Indonesia dan di Malaysia. Padahal sama-sama satu brand, yaitu Mixway. Jika kita lihat lowongan pekerjaan di Malaysia, mereka membuatnya dengan sangat simpel. Uniknya, di setiap lowongan kerja di Malaysia, mereka langsung mencantumkan gaji, mencantumkan jam kerja, bahkan mencantumkan jenis pekerjaan, serta lokasi. Sedangkan jika dibandingkan dengan Indonesia, lowongan kerjanya terlihat sangat ribet. Pria minimal 170 cm, wanita minimal 160 cm, maksimal 25 tahun, berpenampilan menarik, bekerja di bawah tekanan, dan masih banyak lagi. Terlihat tidak ada info gaji, tidak ada info jam kerja yang dicantumkan. Bahkan posisi pekerjaan pun tidak dicantumkan. Hal inilah yang membuat banyak netizen heran. Bahkan sistem lamaran seperti ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Banyak yang berharap bahwa Kementerian Ketenagakerjaan merombak sistem persyaratan lamaran kerja yang dikatakan menyulitkan masyarakat Indonesia. Halo geng, kalian penasaran kan gimana cara Malaysia? Guys ya, ini adalah salah satu PR ya untuk para menteri-menteri ini guys ya. Harus dirombak tata cara untuk mengambil orang bekerja ini seperti apa guys ya. Ini yang jelas itu memanusiakan manusia. Nah, itu intinya di situ guys ya. Ini tidak ribet banget. Yang tidak berpenampilan menarik apa nggak boleh makan? Yang tingginya kurang dari 170 apakah nggak boleh makan? Mikir dong ya. Sedih banget loh cuy. Aduh.
Masya Allah, semoga aja banyak sekali lah ya investor-investor ataupun orang-orang luar yang membuat produk ataupun membuat pabrik di Indonesia agar persyaratannya lebih mudah ya, seperti di Mr. DIY tadi. Itu baru betul itu guys ya, memanusiakan manusia, intinya seperti itu cuy. Bisa ngiklain suatu loker, yuk aku tunjukin salah satu contohnya. Nah ini dia geng, salah satu contohnya. Di iklan itu biasanya posisi apa yang sedang dibuka, gaji yang kalian bakal dapat berapa, Detil, ya. benefit apa aja yang kalian dapat selama bekerja di tempat itu tuh udah ditulis dengan lengkap geng. Kalau kalian tertarik ya tinggal kalian apply dan hubungi nomor yang udah tertera di iklan itu. Dan kalau kalian lihat ya, gaji yang paling kecil yaitu posisi crew service itu 2.200 sampai 2.400 geng. Itu kalau dirupiahin sekitar 6 juta lebih. Aku nggak tahu ya daerah kalian berapa UMR-nya, tapi ini tinggi sih. Tinggi. Nah, dan satu lagi nih, aku kasih contoh yang lain. Dia kayak gini juga nih. Dia bakal tahu position apa yang dibuka dan sebagainya. Ada benefit kalau kalian tertarik, kalian bisa apply secara online di barcode itu. Nah, mungkin ada keterangan-keterangan lainnya yang dikasih tahu di website itu. Wadidaw, mantep kan ya? Nah geng, udah lihat kan contohnya gimana? Nah, emang kayak gitu cara ngiklanin suatu loker di Malaysia atau lowongan kerja di Malaysia. Tapi itu untuk kayak retail, store atau restoran ya geng. Tapi kalau kayak loker-loker atau lowongan kerja untuk yang perusahaan-perusahaan besar, mereka lebih nge-operate-nya tuh di website perusahaan mereka sendiri atau di job portal kayak di LinkedIn, Indeed, Jobstreet dan sebagainya. Kalau kalian perhatiin ya tadi, itu tuh kriterianya atau syarat ketentuannya tuh nggak ada tuh yang kayak tinggi minimal segini atau harus berpenampilan menarik dan sebagainya. Nggak ada ya geng ya. Karena yang dilihat tuh ya rata-rata yang aku based on my experience itu tuh berdasarkan knowledge kalian, skill kalian atau pengalaman kerja kalian. Wadidaw, mantap kan ya? Luar biasa. Mana, udah tahu kan dan atau nggak penasaran lagi kan? Yuk kalian komen informasi apa lagi yang kalian butuhkan. Gua heran ya, kenapa di Indonesia itu loker ada batas umurnya ya? Emang kenapa sih kalau tua? Jelek, gaptek. Katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa sih orang di Indonesia yang mencetuskan loker tuh harus ada batas usianya? Kesel banget gua. Ada selebaran di Malaysia, dia buka loker itu nggak pakai batas umur juga loh. Di Malaysia lo tendangan deket tanah lo. Pantesan bentar lagi jadi negara maju. Emang kenapa sih kalau berumur sih kurang menarik loh? Yang tua yang ganteng-ganteng cantik-cantik banyak loh. Gaptek, itu mah lu aja kali. Banyak banget orang tua yang ngerti teknologi juga. Gue tuh sampai culture shock ya, pas gue kerja di US ada QA tester keren banget, tapi memang brewoknya putih semua sih. Pas dia ngaku umurnya 60 tahun jadi QA tester dan bagus. Pas gue ke Jepang ke kantor ada bapak-bapak tua rambutnya putih semua keren banget, badannya tegap, pakai coat jaket kulit yang panjang keren dari atas ke bawah. Gue kira direktur, ternyata dia apa? Jagain data server ternyata. Di sana tuh lumrah-lumrah aja, wajar-wajar aja. Apa jangan-jangan nggak mau nge-hire yang berumur tuh alasan takut bersaing aja? Takut pas dia masuk udah senior nih keselip nih, yang tua-tua nggak mau berubah. Ayolah, zaman udah maju. Para bos-bos di luar sana, penerimaan ASN baru, para HRD, ayolah berbenah lah. Ngapain netapin batas usia, udah nggak zaman. Lu sendiri gimana bang? Kagak ada, gua kagak ada. Lu mau tua, lu mau muda, asal jago boleh kerja sama gua. Tadi kan saya lihat ada satu postingan di Facebook yang menampilkan dua brosur pelamaran pekerjaan dengan satu company yang sama. Tapi di sini boleh kita lihat syarat-syarat yang dilampirkan di brosur penerimaan atau lowongan pekerjaan di Indonesia itu lebih nggak masuk akal gitu. Jadi saya tengok brosur lowongan pekerjaannya itu ada beberapa syarat-syarat yang ditampilkan ya. Tapi company yang sama juga ketika menerima lowongan pekerjaan itu menampilkan syarat nggak terlalu banyak. Coba kita tengok dulu. Oke, ini saya tampilkan dulu kalau brosur untuk lowongan pekerjaan di Malaysia ya. Ini dari satu company, itu company-nya kalian tahu ini kayak taksi bukan sih? Oh enggak, food delivery code. Jadi dia buat situ service crew salary 1.800 sampai 2.300. 1.800 untuk part time, kalau full time tuh 2.300 katanya. Terus ada EPF, ada SOKSO, ada allowance, ada performance bonus. Tidak ada persyaratan khusus yang harus berusia sekian. Udah gitu berpenampilan begini ya kan, minimal begitu. Apalagi tuh kalau di Indonesia kadang-kadang ditampilkan wajib muslimah gitu, istilahnya agama aja sampai dipersoalkan gitu. Nah untuk company yang sama, tengok syarat-syarat yang ditampilkan kalau di Indonesia.
nampak tak? Dengan company yang sama juga kayaknya, ya. Jadi di syaratnya itu tengok. Pria minimal 170 cm, tinggi badan pun ada pemirsa. Wanita minimal 160. Kalau macam saya ini semeter kotor, semekot nggak bisa lah. Maksimal 25 tahun. Maksimal 25 tahun. Terus yang dia mau ambil itu gimana ya? Maksimal 25 tahun. Betul. Berarti kategori 25, 26, 27 tuh udah tuek di sini, jadi nggak boleh katanya. Berpenampilan menarik, itu berpenampilan menarik. Kayak kita ini mau ini aja ya, akan menyambut tetamu dari hotel ternama. Terus berpendidikan minimal SMA sederajat, berpengalaman di bidang food and beverage katanya, domisili Dago dan sekitarnya, ramah, jujur, teliti dan mampu berkomunikasi dengan baik, mampu bekerja di bawah tekanan, ya kan? Usia yang dia minta 25 tahun. Usia 25 tahun maksimal. Orang dengan umur 25 tahun, pengalaman apa sih yang dia punya? Baru kemarin aja dia tamat SMA, udah minta berpengalaman. Masuk akal nggak? Gaji nggak ditampilkan tuh, gaji nggak dibagi tahu. Gaji nanti itu, kalau udah diterima baru dibincangkan. Orang tuh kalau ya kan ngeletak brosur lowongan pekerjaan itu yang penting tuh disenaraikan lah gajinya berapa. Ini enggak, bla 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 bla, minimal 170. Berarti untuk yang berpenampilan nggak menarik, yang pendek, nggak boleh. Apalagi kalau udah usia 26, kalian udahlah, pergi aja kalian keluar negeri jadi babu. Di sini nggak bisa lagi, itu udah kategori tuek di sini. Syarat melamar kerja di Indonesia. Bukan di Singapura ataupun di Malaysia nih kan beda? Ini di Indonesia, Mirul. Punya pengalaman kerja minimal 3 tahun. Punya kendaraan sendiri sama punya SIM A, B, C. Fotokopi ijazah legalisir lengkap 2. Sekarang wajib pakai ijazah asli beda. Mampu bekerja di bawah tekanan dan kejar target. Mampu bekerja sama dengan tim. Mampu berbahasa hewan. Tidak sedang kuliah dan tidak sedang menikah. Tinggi badan minimal 181 cm. Berpenampilan menarik. Bersedia kerja di hari libur. Mampu mengoperasikan Adobe Premiere, Photoshop, Audition, Canva, CapCut, PixArt, kalkulator, sempoa, semua Microsoft Office. Ngerti tentang perubahan cuaca. Punya surat keterangan berperilakuan baik. Tidak punya riwayat kesurupan dan buta warna. Wajib memfollow Instagram perusahaan. Makan wajib di pinggan, minum wajib di cawan. Mampu menghipnotis hewan menjadi nilai tambah. Mampu mengendarai kapal selam Rusia. Kalau nak ngelamar kerja, map dia wajib warna merah, baju dia warna putih, celana warna hitam macam aku gini. Ini map kau mana? Aku kan tak lamar kerja, beda kan pengangguran. Bedanya cari kerja di Indonesia dan di Malaysia. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Biasanya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mereka kalau buka lowongan kerja, mereka akan tulis usia maksimal. Ngeri deh. Dan usia maksimalnya itu ada yang 24, 25, 27. Aku jarang banget lihat yang enggak tulis maksimum usia. Lah umur aku aja April besok 35. Gimana coba mau ngelamar? Kan jadi takut ya lihat ada tulisan kayak gitu requirements-nya. Nah kalau di Malaysia itu aku kalau lagi lihat-lihat lowongan kerjaan itu aku nggak ngeliat ada tulisan maximum age gitu loh. Kalau kalian nggak percaya, kalau misalnya iseng-iseng coba aja buka job street, terus di settingnya itu ganti country, terus iseng-iseng aja deh lihat-lihat di requirements-nya itu. Kalau negara lain aku nggak tahu ya. Pak Guru, kenapa syarat kerja di Indonesia aneh-aneh? Ya ini sebenarnya adalah keresahan banyak orang di Indonesia, karena sebenarnya pekerjaan-pekerjaan di Indonesia itu sejak awal memang seringkali mensyaratkan sesuatu yang nggak penting dan aneh gitu. Misalkan ngelamar kerja jadi kasir, syaratnya adalah harus berpenampilan baik gitu. Apa pentingnya? Emang kalau misalkan kita datang ke Indomaret atau Alfamart harus ngeliatin kasirnya gitu kan? Enggak juga, itu justru adalah syarat-syarat yang diskriminatif. Seandainya syarat itu diberlakukan di negara-negara yang sudah maju, itu udah perusahaannya udah langsung dibully habis-habisan. Kan ya bentuk fisik manusia itu kan bukan apa yang dia inginkan, memang sejak lahir dia kondisinya seperti itu. Dan kalau memang ada perbaikan-perbaikan, ya perbaikan itu kan membutuhkan uang, dan itu tidak ada korelasinya dengan kinerja, nggak ada korelasinya dengan dedikasi, nggak ada hubungannya dengan apapun, ya biasa-biasa aja, itu mah kodrati aja gitu. Nah, kenapa syarat kerja di Indonesia aneh-aneh? Ya karena kita itu adalah negara yang serba formalistis, semuanya formalistis. Pendidikan kita juga kan sebenarnya formalistis, belajar ini itu padahal nggak terlalu kepake. Nanti ketika ngelamar kerja syaratnya begini dan begitu, padahal nanti di dunia kerja juga nggak akan ada yang seperti itu. Berarti ikutan tes CPNS misalkan, itu soal-soalnya itu adalah soal-soal yang nggak akan berguna juga untuk membuktikan apakah seorang itu memiliki dedikasi dan
loyalitas terhadap negara atau tidak itu sama sekali. Jadi semuanya itu adalah formalitas. Termasuk dalam pemilu kita formalitas. Aslinya kan feodalis, tapi kita ngakunya demokratis gitu. Sampai ada ilmuwan yang nyebut bahwa Indonesia itu adalah demokrasi bohongan gitu. Itu udah lumrah aja seperti itu gitu. Jadi bukan hanya syarat kerja di Indonesia yang aneh-aneh, tetapi semua hal di Indonesia itu memang banyak yang aneh-aneh. Kenapa? Karena kita sampai sekarang belum menemukan relevansinya apa. Kenapa belum sampai menemukan relevansinya apa? Karena hampir semua yang kita lakukan atas nama legalitas atau keresmian atau hal yang semacam itu, ofisial dan lain-lain, itu semuanya baru formalitas, esensinya kita belum nemu. Maka nanti kalau kita sudah menjadi negara maju, barulah nanti syarat-syarat kerja itu pasti akan relevan. Begitu. Jadi ngelamar kerjalah ke perusahaan-perusahaan yang memang sudah relevan. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang bikin persyaratan yang aneh-aneh, berarti perusahaan itu juga memang belum relevan. Yuk ah. Di Indonesia, mencari pekerjaan bisa menjadi tantangan yang sangat besar bagi banyak orang. Tidak hanya bagi fresh graduate yang baru menyelesaikan pendidikannya, tetapi juga bagi mereka yang sudah berpengalaman sekalipun. Batasan usia seringkali menjadi penghalang utama. Banyak perusahaan menetapkan batasan maksimal usia bagi calon pelamar, membuat mereka yang sudah sedikit berumur sulit mendapatkan pekerjaan, meskipun memiliki kemampuan dan pengalaman yang mumpuni. Tidak hanya itu, ada juga syarat tinggi badan dan penampilan yang seringkali dianggap sebagai faktor penting dalam seleksi tenaga kerja. Hal-hal semacam ini kerap membuat banyak orang merasa frustrasi dan kehilangan harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun, berbeda dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Mr. DY, salah satu perusahaan retail ternama asal Malaysia, justru memberikan peluang kerja yang lebih terbuka bagi masyarakat Indonesia. Mereka membuka lowongan dengan persyaratan yang lebih fleksibel dan tidak mendiskriminasi berdasarkan usia maupun penampilan fisik. Ini tentu menjadi kabar baik bagi mereka ini mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan hanya karena faktor usia atau hal-hal lain yang sebenarnya tidak selalu berkaitan dengan kemampuan kerja. Yang menarik, Mr. DY juga menawarkan sistem penggajian yang lebih transparan. Lebih jelas. Gaji yang ditawarkan telah ditetapkan dengan jelas sejak awal, sehingga para pekerja tidak perlu merasa khawatir akan adanya ketidakpastian dalam sistem pembayaran. Selain itu, uang lembur juga diberikan dengan nilai yang pasti, sehingga pekerja yang bekerja lebih dari jam kerja reguler mendapatkan haknya secara adil. Tidak hanya itu, mereka juga menyediakan berbagai fasilitas tambahan, termasuk tempat tinggal bagi pekerja tertentu, yang tentunya sangat membantu bagi mereka yang berasal dari luar kota. Fenomena ini menunjukkan bahwa ada cara lain dalam mengelola tenaga kerja yang lebih adil dan manusiawi. Di Malaysia, banyak perusahaan yang tidak membatasi usia pekerja, selama mereka masih memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja. Bahkan, ada pekerja yang sudah berusia lebih dari 60 tahun tetapi masih aktif bekerja dan tetap produktif. Hal ini membuktikan bahwa usia bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kualitas seorang pekerja. Betul guys ya, betul sekali itu ya. Sementara di Indonesia itu, waduh, bikin ngakak persyaratannya guys ya. Di Malaysia aja tuh semudah itu loh. Jadi umur 60 tahun ya, makcik-makcik itu pun masih bekerja. Sebab kalau beliau itu masih berdedikasi untuk syarikat, gak apa-apa ya, masih bisa bekerja gitu loh guys, masih diterima. Tapi sementara di Indonesia masih banyak perusahaan yang menetapkan berbagai syarat yang ketat dan terkadang terasa tidak masuk akal. Ini menjadi tantangan besar bagi pencari kerja, terutama bagi mereka yang sudah tidak masuk dalam kategori usia yang diinginkan oleh perusahaan. Padahal, jika kita berkaca pada sistem di negara lain, seperti di Malaysia, kesempatan kerja bisa lebih terbuka tanpa harus membatasi seseorang hanya karena usia atau faktor fisik lainnya. Tentu, kita tidak bisa serta-merta menyalahkan sistem yang ada. Sebaliknya, ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi para pengusaha dan pemilik perusahaan di Indonesia. Bagaimana kita bisa menciptakan sistem perekrutan yang lebih inklusif dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi semua orang? Bagaimana kita bisa mencontoh hal-hal baik yang diterapkan di negara lain dan menerapkannya untuk kebaikan bersama? Ini adalah hal-hal yang perlu kita pikirkan dan diskusikan bersama, bukan untuk diperdebatkan dengan emosi, tetapi sebagai upaya untuk mencari solusi terbaik bagi masa depan tenaga kerja di Indonesia. Oke guys ya, oke, cukup menarik sekali ya. Saya tuh sayang banget nih kepada masyarakat yang mencari pekerjaan itu guys ya, yang dimana itu
buat lamaran pekerjaan ini. Nah ini tuh kan guys, itu tuh berisi file, data dan lain sebagainya. Dan ini tuh ada amplop, ada ya surat berkelakuan baik dan lain sebagainya. Itu memakai uang loh untuk ini. Bener apa yang dibilang ini ya, satu amplop ini tuh isinya boleh dikatakan habisnya 20.000. Nah kalau berapa syarikat yang ditaruh amplop itu untuk melamar pekerjaan, kan lebih sulit banget gitu loh ya. Udah mengeluarkan modal satu, udah keliling satu, mencari peluang satu, bensin, minyak, makan dan lain sebagainya, modal guys itu guys ya. Beda kalau di Malaysia tadi ya, kita bisa lewat kalau ada barcode tadi kan ya, di banner tadi ada lowongan pekerjaan, itu barcode itu kita bisa scan, kemudian kita langsung request ataupun mengirimkan resume di situ ya. Kalau di syarikat juga bisa melalui webnya langsung, itu kan lebih mudah nih. Tapi kalau di Indonesia ini masih menggunakan seperti ini. Mungkin ada juga yang ada ya sebagian menggunakan website, tapi kebanyakan nih menggunakan ini guys ya, datang langsung ke PT-nya ataupun syarikatnya, kemudian tinggalkan amplop ini. Itu kan sedih banget guys ya. Sistem semoga aja bisa lebih bagus lagi, dan yang penting nih guys ya, untuk syarikat-syarikat besar nih bisa memanusiakan manusia. Intinya itu cuy. Sebab apa? Kalau ada kategori minimal umur segini, minimal berpenampilan baik, minimal tingginya segini, itu apa tidak diskriminasi gitu? Yang banyak sekali netizen berkuar-kuar bahwa Malaysia ini diskriminasinya sangat kuat. Ternyata di Indonesia lebih ngeri cuy ya. Jadi jangan berkuar-kuar sensitifnya di Malaysia, kita aja tepuk dada tanya selera lah, di negara kita seperti apa. Itu aja guys ya pesanannya. Jadi semoga aja teman-teman yang lagi mencari pekerjaan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Dan memang kalau sulit di Indonesia gak apa-apa, kabur aja dulu ya, pergi ke Malaysia lah yang terdekat. Itu mungkin kalian bisa mendapatkan gaji yang layak dan ya dimanusiakan guys ya, memanusiakan manusia. Jadi tinggalkan komen yang terbaik Anda guys ya. Thank you yang memberikan link video ini dan kita share bersama di sini. Semoga menjadi iktibar ataupun menjadi pembelajaran juga lah guys ya. Jadi komen yang baik-baik aja guys. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.